Baik, materinya cukup sekian dan kita akan coba masuk ke sesi diskusinya. Saya sebelum ke kolom chat, monggo silahkan kalau ada yang mau langsung berdiskusi dengan open mic, silahkan raise hand dan teman panitia, teman IT di belakang layar, bagi yang raise hand minta tolong untuk open mic ya, dibantu open mic-nya. Silahkan. Ada yang raise hand? Silahkan dilihat dulu teman panitia. Saya stop share dulu ya. Oke. Silahkan kalau ada yang raise hand. Oke, Pak. Oh, Bang Indra ya. Bang BTN. Oke. Ya, Ya, silahkan Bang BTN. oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi sebagian besar pasti jalan, jadi sinyal juga agak susah. Udah nyampe rumah, udah agak terakhir-terakhir cukup menarik. Ya, cukup menarik artinya terus terang kalau dari pengalaman saya itu selama ini tidak pernah berhitung kayak gitu. Ah, ah. Nah kita ambil praktis, kita coba istilahnya ngintip di bidan berapa sekitar sekitar Iya, apotek ya. betul. Ya, Berapa, dokter berapa gitu lah. Dan dari situ aja kita kasih patokan seperti itu. Jadi kita yes. belum pernah menghitung sampai dirinci seperti itu. Jadi ini satu yang baru, akan coba kita mencoba terapkan. Cuman pasti kan juga ada hal kompetensi yang harus ditingkatkan di situ. Jadi memang kita harus tetap terus belajar ya. Artinya meningkatkan kemampuan itu wajib kalau kalau pengen dihargain. Soalnya juga kita pengalaman tuh ada satu kasus, udah cuma sekali aja. Itu ada pasien karena itu udah menerapkan tarif ya jasa konsultasi, jasa pelayanan. Jadi ada pasien karena kita pakai WA apa namanya CRM itu Ya. eh, dapat WA dari kita, pasien itu balas, terus dia bertanya obatnya harganya berapa gitu loh. Nah saya aduh ini kayaknya udah apa ada masalah nih di harga. Saya sampaikan sekian. Oh maksud saya harga per obatnya. Karena ada dua obat, saya masih ingat sampai sekarang nggak akan lupa itu pengalaman menarik dan paling yang menyedihkan juga ya. Jadi ditanya obatnya berapa? Yang satu sekian, satu sekian. Loh, berarti apoteknya jual di atas HET ya? Nah, Oke. saat itulah saya terpaksa harus menjelaskan memang, iya Mbak itu kita ada jasa konsultasinya. Oh, kayak gitu ya. Berarti apotek sejak kapan apotek ada jasa konsultasinya? Nah, itu kan menyedihkan sekali ditanya seperti itu. Nah, kayaknya kayak dokter praktek dokter aja. Sebenarnya saya pengen jawab juga, kan kita praktek. Cuman daripada nanti kepanjangan, ya saya bilang, iya Mbak, memang kita seperti itu ada jasa konsultasinya. Ya nggak apa-apa sih Mas, cuma pengen tahu aja kayak gitu. Jadi dari situ memang belum belum umum ya kita tuh menarik jasa dan memang saya memang tidak menyampaikan, cuman itu udah jadi satu di struknya. Cuman di bawah ada tulisan sudah termasuk jasa pelayanan dan konsultasi di bawah struknya itu ada saya tulisin seperti itu. Jadi memang kita belum obatnya sekian, jasa konsultasi sekian. Walau kita cuma ngambil jasa itu 15.000 per pasien untuk obat yang per oral. Tapi kalau racikan 20.000. Kalau salep, kapsul atau apa namanya, puyer, yang saya paling sering diracikan. Terus yang 25.000 kalau ada antibiotiknya. Hanya itu aja dan kita terdokumentasi semuanya. Jadi untuk jaga-jaga kalau ada sesuatu baik dari POM, Dinkes ataupun keperluan kita untuk telusur data dari pasien tersebut. Seperti itu. Jadi ya memang harus butuh perjuangan. Saya tahun 2020 saya mulai dengan tarif yang seperti ini. Dulu cuma 2.000, 3.000 satu pasien. Nggak kerasa, soalnya kita mikirnya juga padahal mikirnya sama, capeknya sama, waktunya sama. Kenapa nggak sekalian diprofesionalkan gitu loh? Saya pakai dokumen itu untuk mendata, gitu Mas Rafiq sharingnya. Ya, matur Oke. nuwun Mas Rafiq. Nih, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi kita juga berusaha untuk yuk teman-teman kita sekarang jangan bilang lagi apoteker itu apa-apa gitu konsultasi gitu. Enggak. Bahasanya dirubah ya teman-teman ya. Bahasanya dirubah. Jangan konsultasi, tapi
pelayanan apoteker. Itu jauh lebih luas. Karena kalau konsultasi itu ngobrol-ngobrol doang. Padahal bisa jadi di dalamnya itu bukan hanya konsultasi, intervensi juga masuk nanti bisa jadi. Gitu kan? Nah, jadi bahasanya kita coba bikin yang lebih elegan. Jadi praktek pelayanan apoteker. Nah, ini jasa pelayanan apoteker atau jasa praktek apoteker. Itu jauh lebih bagus. Ini ada jasa konsultasi. Loh, saya nggak merasa konsultasi kok. Mampus kita. Bener nggak? Oh, Pak Irfan, saya nggak merasa konsultasi sama Bapak. Saya cuma nanya loh. Padahal Pak Irfan merasa itu konsultasi. Repot. Tapi kalau kita bilang jasa praktek apoteker, selesai Pak. Loh, karena saya berdiri di sini nih, ngadepin sampeyan itu praktek Pak. Oh, itu jauh lebih sesuai. Jadi latah kita apa-apa konsultasi apoteker. Enggak, apoteker itu enggak cuman konsultan doang. Ya. Nah, jadi praktek udah jasa praktek apoteker. Titik. Seperti itu. Oke. Bu, yang raise hand banyak banget, men. Terserah panitia yang di belakang layar. Siapa dulu yang dibuka open mic-nya ini? Oke. Mbak Mary. Ya, silahkan Mbak Mary. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang pertama yang pengen saya tanyakan ke Mas Rofik ya. Ya. Eh, Mas Rofik, praktek seperti ini sebenarnya udah berapa lama ya? Dan bagaimana awalnya dulu Mas Rofik pertama kali melakukan praktek ini seperti apa yang Mas Rofik lakukan ya? Step-stepnya lah seperti itu. Terus sejauh ini ya bagaimana pandangan bukan pandangan ya eh, respon dari masyarakat sekitar termasuk masyarakat umum ya, terus tenaga kesehatan, terus juga mungkin eh, eh, ini orang apa regulator juga mungkin di dinas kesehatan yang melihat seperti itu seperti apa gitu. Oh ya, di sekitar Mas Rofik apa ada yang praktek seperti itu juga nggak ya? Atau cuma di tempat Mas Rofik aja sendiri? Oke ya, Oke. itu saya pengen itu. Terus yang ke selanjutnya, eh kalau yang kasus-kasus yang dijabarkan tadi itu yang pasiennya emang datang ke apotik pengen ditanganin ya. Kalau untuk kasus-kasus misalnya pasien yang dia tuh berobat ke provider lain atau ke rumah sakit lain, pernah nggak melakukan intervensi apa yang emang kita melihat ada yang salah gitu dengan proses terapi yang yang dia jalani, termasuk mungkin tentang soal terapi obatnya, juga mungkin penanganan yang seperti yang saya kemarin share ke Mas Rofik itu ya, ada kasus pasien yang akhirnya itu kelenjar tiroid ya, pembesaran kelenjar tiroid. Kalau setelah saya pelajari kasusnya, sebenarnya diagnosa yang dilakukan dokter pun sebenarnya nggak tepat gitu. Nah, sebenarnya di situ saya bisa melakukan intervensi, Mas. Nah, cuman saya masih ragu ya waktu itu ya. Akhirnya saya emang kembalikan kepada pasiennya, bagaimana kalau mau ikut dengan saya, syaratnya emang ya siap nggak, emang ini butuh waktu gitu, seperti itu. Karena pasiennya ini ada ketakutan ketika misalnya dia kelenjar tiroidnya diangkat, dia akan minum obat seumur hidup. Dia tanya konsultasi ya ke saya, efeknya nanti kalau minum obat seumur hidup seperti apa gitu. Nah, akhirnya saya pelajari kasus. Oh, sebenarnya masih ada nih jalur kita apoteker pun sebenarnya masih bisa kasih solusi gitu. Cuman karena dia udah berkonsultasi lama dengan apoteker, emang sih saya masih agak
agak apa ya, belum gitu berani untuk langsung meng-cut gitu. Oh ya udah kamu mau nggak dengan saya aja gitu seperti itu. Insya Allah ada solusi lain gitu. Nah itu saya belum seberani itu. Saya masih mengajak apa pasiennya untuk memutuskan sendiri. Saya mengedukasi gitu seperti itu ya. Yang kasus kemarin itu. Terus sekarang saya tuh lagi ada menangani kasus pasien diabetes ya. Pasien diabetes dia udah ada glucagangren ya. Mm-mm. Terus uh, uh, beliau ini udah diabetesnya tuh udah lama, udah pakai insulin ya. Tapi saya terakhir kemarin saya cek ternyata dengan udah pakai insulin pun udah pakai dia pakai minum metformin, gula darahnya tuh nggak tercapai gitu. Di ini apa namanya nggak masih di atas 200 gitu. Akhirnya kemarin saya suruh cek dulu HbA1c-nya. Oh ya, ternyata 9,5 ya. Dengan rata-rata gulanya gula puasanya itu gula darahnya itu waktunya itu 217 gitu. Kelihatan seperti itu. Nah, dengan kasus seperti itu bagaimana apa namanya sementara dia masih apa namanya berkonsultasi dengan dokter lain, terus kita nanti melakukan review yang mungkin akan berbeda gitu dengan apa yang terapi yang dia dapatkan dari profesional lain itu bagaimana kita apoteker melakukan intervensi profesional kita di sini Mas gitu seperti itu. Mungkin itu yang pengen saya tanyakan. Makasih Mas Rofik. Ya Mbak Mer, wah ini temen dari jauh juga nih. Teman dari Palembang ini luar biasa. Jadi dulu waktu mengawali itu ketika saya lulus kebetulan waktu itu mungkin masih belum umum waktu itu ya. Waktu itu masih namanya SP surat praktek gitu. Jadi wujudnya itu cuman kertas selembar gitu ya, kayak folio begitu. Nah, kayak folio begitu. Bahkan saksi sejarah hidupnya saya itu ada di sini yang ikut webinar ini. Sewaktu saya masih mahasiswa juga awal-awal praktek itu ada saksi hidupnya. Anda bisa lihat itu di partisipan itu ya. Ada namanya apoteker Rosilina. Nah, beliau tahu persis itu bagaimana saya dulu waktu mahasiswa itu jadi bawahannya Mbak Rosilina. Karena saya dulu kuliah tapi sorenya kerja di apotek juga. Tapi background saya bukan bukan sekolah menengah farmasi, enggak. Background saya tidak di farmasi sebelumnya. Nah, cuman saya seneng aja karena juga mungkin mendapatkan pengalaman waktu itu begitu. Nah, dari situ kemudian sewaktu lulus itu ada seorang investor gitu ya. Ya, investornya ini juga paham latar belakang saya gitu. Nah, itu berkeinginan untuk membuat apotek dengan konsep yang sedikit berbeda. Salah satu pembedanya adalah waktu itu belum umum plang apoteker itu ada di luar. Jadi kayak plang praktek dokter itu loh. Dulu sewaktu eh, sekitar 18 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu kelihatannya ya. Itu sewaktu saya praktek awal di apotek waktu itu saya di apotek itu ada 3 apoteker dan pelangnya itu sudah ditaruh di luar. Jadi praktek apoteker Rofik Abdi Prabowo gitu. Terus kemudian praktek apoteker si B, praktek apoteker si C gitu. Nah, itu belum umum waktu itu karena waktu itu cuman surat satu lembar HVS gitu aja. CSP itu begitu, cuman di figura aja, nggak kayak sekarang. Nah, nah waktu itu juga salah satunya ya karena kebetulan investornya ini juga apoteker ya dan seorang spesialis juga. Nah, jadi sering bertukar ilmu waktu itu, sering bertukar ide dan sering membahas beberapa ini kayaknya bagus. Salah satunya adalah waktu itu memang yang apa namanya tadi berkaitan dengan yang turun ke masyarakat
social value itu kita lakukan. Jadi saya terbiasa kumpul sama anak-anak remaja di sekitaran apotek waktu itu dalam rangka apa? Public health value, memberikan edukasi. Nah, terus kemudian kita juga di apa namanya? Di situ juga itu beberapa pasien di sekitaran apotek itu memang untuk kasus-kasus tertentu itu eh, warga sekitar saya tangani bersama tim karena waktu itu satu apotek 3 apoteker. Nah, itu ditangani beneran. Jadi ada kasus GERD, gastroesophageal reflux disease, yang waktu itu belum umum menggunakan apa namanya lansoprazol. Pada waktu itu belum umum. Waktu itu guidance yang umum itu ranitidin, simetidin, waktu itu masih begitu-begitu ya, masih jadul ya. Saya kalau keinget itu juga lucu ya. Dulu sampai segitunya gitu. Nah, dari situ ini karena Mbak Mary nanya pengalaman ya, berarti yang sudah saya jalani. Dari situ itu beberapa lansia itu terus kemudian dia paham ya karena lingkupnya lingkup RT ya, lingkup satu RT gitu di sekitaran apotek waktu itu di Jogja saya. Nah, maka lansia-lansia di sana itu biasanya ke apotek itu sudah punya apa namanya kayak gebetannya gitu. Oh, saya mau ketemu Mas Rofik gitu. Saya mau ketemu Mas itu gitu. Kenapa ya? Karena kita social value-nya itu turunnya itu bergantian di jadwal. Nah, mereka punya fans masing-masing jadinya. Itu begitu. Nah, terus kemudian berkaitan dengan kasusnya Mbak Mary. Ini tadi kan juga ditangani oleh tenaga yang non apoteker juga. Nah, Mbak Mary tahu itu yang berkaitan dengan obat ada sedikit kesalahan. Nah, kalau itu saya sarankan Mbak Mary untuk personal concern-nya bagaimana? Apakah si pasien ini mau dengan Mbak Mary atau mau dengan yang non kesehatan? Kalau memungkinkan kolaboratif lebih bagus tentunya. Kalau memungkinkan. Tapi kalau misalnya enggak, ya harus ini Mbak, inform concern ke pasien yang bersangkutan kita dapetin dulu maunya dia gimana. Gitu, kita jelasin analisanya Mbak itu kayak apa gitu. Ya kayak tadi saya pasien yang malam-malam dia hipertensi krisis itu ya. Nah, itu gimana? Kan dia nunggu 1 jam, udah tengah malam loh, belum tentu mau juga kan, yang begitu-begitu. Nah, jadi inform concern aja Mbak. Kalau pasien memang nanti setelah dijelaskan kok mau sama Mbak, ya sudah. Habis itu masuk Mbak ke pelayanan profesional. Itu jawabannya. Oke, nanti kalau belum puas Mbak di luar forum ya. Kita anu ya, berkontak. Oke, besok pagi bisa, besoknya lagi bisa. Sambung lewat grup juga bisa. Oke. Kemudian Pak Irfan Cahyadi, silahkan Pak. Teman panitia boleh open mic. Pak Irfan Cahyadi. Ya, terima kasih Pak Raufik. Kedengeran Pak? Ya, kedengeran. Jelas. Sebelumnya saya bersyukur Alhamdulillah bisa menjadi bagian di forum yang sekarang. Jujur saya merasa kayak hidup lagi nih Pak Oh gitu jadi Pak. apoteker. Dengan Luar biasa. dengan begitu banyaknya luar biasa eh, di luar sana yang kita sama-sama tahu sepertinya apoteker akan wafat gitu Pak. Jadi kayak ada secercah semangat itu karena memang keberadaan kita sangat tidak dihargai, jadi ngerasa kayak hopeless untuk pengembangan diri begitu. Itu yang sebenarnya eh, ya akhirnya jadi kayak gimana ya maju kena maju mati mati segan hidup tak mau gitu Pak. Tapi alhamdulillah dengan adanya apa namanya tadi materi tadi luar biasa menggugah semangat lagi untuk
pengen belajar lagi gitu, pengen belajar lagi, mencoba menghargai diri sendiri. Cuman memang permasalahan apoteker itu sebenarnya yang paling utama yang saya rasakan sih, karena apotek itu kebanyakan bukan dikelola oleh apoteker. Karena apoteker nggak punya duitnya, Pak, gitu kebanyakan gitu. Jadi ya akhirnya kita ngikutin eh, visi misinya pemilik sarana apotik. Jadi kalau visi misi pemilik sarana apotik cuman omset, jual obat, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Karena nggak punya apa namanya, mungkin daya tawar di situ. Seperti itu untuk yang saya alami. Oke, terlepas daripada itu, ada satu pertanyaan yang saya ingin tanyakan ke Pak Ropik terkait regulasi nih Pak, yang sekarang memang terus-menerus profesi kita dihantam terus-menerus gitu dengan tadi bagaimana cara kita bisa melakukan intervensi ataupun mungkin tadi secara umum pelayanan keapotekeran mandiri ya Pak ya. Eh, Praktek di mandiri lah saat gampangannya. ya praktek mandiri gitu, di saat itu bersamaan berbenturan dengan regulasi di mana bahkan untuk sekelas obat bebas terbatas saja harus dengan resep dokter itu Pak, yang saya belum paham bagaimana cara penerapannya. Itu saja sih sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya koreksi dulu Pak, obat bebas terbatas itu nggak harus dengan resep dokter ya Pak ya? Ya, nggak harus itu Pak. eh Bagaimana kita mencoba sekarang ini berselancar dalam apa namanya ombak ya, karena profesi apoteker hantamannya luar biasa. Obat bebas terbatas, bahasanya pemerintah diperluas aksesnya gitu ya, artinya ya sebenarnya siapapun berarti sekarang tidak ada eksklusivitas bagi apoteker, gambarannya sekilas demikian dalam rangka kemudahan mendapatkan, bahasanya kan begitu tuh ya. Tapi kalau saya melihatnya, terus tadi Pak Irfan juga mencermati ya, karena apotek itu saat ini paling banyak pemiliknya bukan apoteker. Saya malah justru menggunakan antitesanya Pak. Justru karena yang paling banyak punya itu bukan apoteker, itulah peluang saya Pak. Bener nggak? Kepikiran nggak Pak? Karena kalau itu bukan apoteker, nggak mungkin Pak dia paham. Jadi eukaliptus itu yang kayak gimana? Mengoptimalisasi sediaan farmasi itu seperti apa sih? Golongan antihipertensi karakteristiknya ACE inhibitor itu yang kayak apa sih? Ngomongin onset obat, kinetikanya yang dimiliki oleh captopril, mana paham mereka Pak? Bener nggak Pak? Betul ya? Lah, disitulah justru peluang saya. Oh, karena belum tentu juga yang non apoteker itu paham. Jangankan yang non apoteker, yang apoteker aja belum tentu ngerti juga Pak. Nah justru disitulah peluang saya saat ini ya. Saat ini ketika saya betul-betul bisa mengendalikan ombaknya Pak. Gitu. Nah sebagai contoh tadi, banyak nggak kasus di lapangan? Walah Pak, banyak Pak. Kasus sariawan yang itu kalau non apoteker nggak bakal tahu dia cara mengoptimalisasi obat-obat untuk sariawan. Taunya dia apa? Ya kasih vitamin C Pak, vitasimin begitu-begitu doang. Iya kan? Iya toh? Umumnya kan begitu Pak. Padahal nggak mesti begitu. Banyak cara untuk mengintervensi kasus sariawan. Terus kemudian rinitis, gebras-gebres terus Pak itu. Itu kan ngomongin kasus-kasus sederhana ya.
Haji. Nah, yang begitu-begitu terus. Nah, ini gimana nih? Pilek yang menjendal. Itu dengan teknik irigasi, itu kok yang terkenal tuh. Bagaimana kita juga harus bisa itu melakukan teknik irigasi. Nah, betul enggak, Pak? Betul, Pak Irfan? Nah, karena kita selama ini aja nyerahkan Rinos aja. Ngejual Rinovetnya aja. Gitu. Ya. Jadi, Pak, percayalah, Tuhan memberikan rezeki. Itu harus dipercaya dulu. Masalahnya adalah bagaimana kita itu mengelola setiap masalah, di baliknya itu menjadi rezeki, Pak. Menjadi rezeki. Rezeki apa? Ya karena kita terlanjur jadi profesional apoteker, ya sudahlah. Kita berselancar dalam badainya, Pak. Dalam ombaknya. Bisa, Pak. Makanya saya bilang, kalau kita sudut pandangnya, tata caranya adalah obat itu dijual, ajur, Pak, sekarang, Pak. Remek, penyok, Pak. Tapi kalau obat itu dioptimalisasi, belum tentu. Karena nggak semua orang bisa begitu, Pak. Dan tidak segampang itu untuk melakukan intervensi klinis. Seperti itu, Pak Irfan. Masuk akal ya? Itu tadi ada pertanyaan juga di kolom chat. Bagaimana jalan ninjanya? Wah, sayangnya nggak bisa kalau jalan ninja. Memang harus ketemu pasiennya, diintervensi, dimonitoring, dicermati. Nanti ketemu tuh, oh begini polanya. Ya, ya Pak Irfan, nanti bisa sambung di luar sesi ini. Pak Upa, nah ini yang di Nusa Tenggara. Silahkan di open mic, teman panitia. Inyoman Upa Widnyana. Baik, selamat malam Pak Rofik. Selamat malam Mas Halo. Bro. Ya, Selamat malam. Nusa Di sini udah Tenggara, apa kabar? ngantuk. Wah, udah tengah malam ya. sorry. Baik, Udah terima ngantuk-ngantuk. kasih. Lanjut. Selamat malam teman-teman semua, guys. Singkat saja, ada tiga pertanyaan untuk Pak Rofik. Sudah saya sampaikan juga di chat sebenarnya, tapi saya sampaikan langsung. Yang pertama, untuk apoteker fresh graduate gitu di daerah saya, umpamanya. Seandainya saya ingin mengajak gitu apoteker-apoteker ini untuk mari kita praktek apoteker sebenarnya seperti itu. Tapi celakanya saingan kita itu apoteker KW yang murahan bisa dibilang, TK atau apapun harga murah diterima gitu dengan alasan STR pada nganggur gitu. Jadi bagaimana kita menyikapi fenomena seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk saya pribadi, mungkin bisa dibilang fresh graduate atau pemula untuk memulai praktek nanti. Apakah sebaiknya strategi yang lebih baik itu kita tetapkan di awal saja, expert kita di mana, terus kita tentukan jasa kita berapa. Karena kalau seperti yang di awal tadi Pak Indra ya, yang awal-awal 3.000 berapa gitu, terus nempel di struk gitu kan, kayaknya kasihan gitu, sedih gitu. Kenapa kita tidak di awal tentukan langsung gitu? Apakah itu bisa lebih diterima atau malah nanti takutnya tidak diterima oleh masyarakat seperti itu? Nah yang ketiga, tadi apa? Dua dah dulu dah. Oh, oke. Ya. Masih Pak. Ya. Bagaimana dengan fresh graduate yang mau kita ajak untuk bermimpi besar tadi ya? Ya Mas Bro, ada orang itu tipikalnya begini, dia baru percaya kalau lihat yang nyatanya. Gitu ya. Orang tipe kedua itu dia nggak perlu lihat barang nyatanya, asal konsepnya masuk akal dia percaya. Nah, jadi Mas ketemu orang yang mana? Mas Bro. Itu dulu ya. Nah, Mas harus cari tipikal yang kedua. Jadi secara konseptual ini masuk akal. Cuman belum ada memang di daerahnya Mas, bisa jadi. Nah, ayo kita bikin ada. Tapi di daerah lain ada kok, gitu maksudnya. Nah, nggak gampang nemukan orang begitu. Ya iya sih, cuman ada. Bukan berarti nggak ada. Asal diajak ngobrol terus. Saya dulunya awalnya juga waktu mau berjalan itu nanti
kalau dikasih gini pelanggannya lari gitu. Masih berpikir begitu, masih berorientasi apa namanya dagang. Tapi setelah betul-betul, oh iya, intervensi itu ternyata dibutuhkan pasien gitu loh. Heeh. Sampean bisa bayangin ya, orang pusing hipertensi 2 minggu, dia tuh tersiksa malam-malam nggak bisa tidur nyenyak, dan Anda tiba-tiba bisa membuat dia tidur nyenyak dengan intervensi Anda. Kebantu nggak sih? Kebantu mas bro, kebantu. Nah, kadang-kadang kita itu nggak percaya itu karena tidak banyak orang yang melakukan begituan. Kenapa tidak banyak? Ya karena memang bisa jadi nggak nyampe dia untuk melakukan begitu. Itu peluang Anda. Jadi sebelum ketemu orang lain, lakukan aja dulu mas bro sama dirimu. Ya, lakukan aja sama dirimu. Coba deh itu sekitar orang-orang sekitar dulu lah. Mainan satu RT dulu aja lah ya. Nah, kalau satu RT sudah dapat 5, ini mulai trans gitu, baru tuh bikin pemikiran untuk tempat praktek bersama nih kayaknya. Nah gitu mas bro. Jadi stepnya itu fondasinya mulai disusun dulu. Ya, fondasi pertama itu tetap satu kuncinya, customer. Kalau dalam hal ini ya berarti pasien-pasien. Kalau kita belum bisa mendapatkan kepercayaannya, mereka belum magnetis itu kita, nah itu berarti Mas yang harus mengawali. Itu Mas Bro. Terus bagaimana kalau misalnya mau mengawali, ini nyambung pertanyaan kedua. Ya mulai saja dari hal-hal yang kamu kuasai Mas Bro. Di lingkungan sekitar Anda misalnya, ini yang terbanyak kasus apa? Nah, mulai aja dari situ. Dari yang sepele-sepele dulu. Batuk pilek itu kalau ke misalnya ke non apoteker itu seminggu nggak beres-beres. Kalau kamu pegang bisa nggak beres 3 hari 5 hari? Nah gitu ya. Tapi juga jangan awut-awutan ya, awur-awuran gitu ya, janganlah. Ya Mas Bro ya. Nah memulainya dari situ. Nanti akan ketemu patternnya, polanya. Seperti itu Mas Bro. Jawabannya kalau belum memuaskan, kita turun ke lapangan nanti kontekan ya di grup-grup yang ada. Silahkan. Oke, terus kemudian masih ada yang raise hand lagi. Tadi saya lihat eh, Mbak Rosi. Kak Ros, silahkan. Wah ini dulu yang bimbing saya ya. Malah nanya sekarang. Waduh, jangan berat-berat nanyanya Mbak. Kak Ros. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Eh, ini maaf nih suaranya lagi di apotik jadi agak ribut. Eh, yang pertama terima kasih atas waktunya untuk kesempatan bisa ikut. Ini telat tadi nggak tahu jam tanggalnya lupa. Tadi baru masuk jam Oh, 20.30 tadi. Jadi yang ya. awal-awal nggak tahu tadi materinya apa. Jadi ini saya karena lihat tentang profesional fee, kemarin ngajak berapa teman apoteker, termasuk aping saya, itu pada akhirnya tidak mendaftar, tidak berapa teman-teman saya ajak gitu untuk berubah, tapi tidak tidak ada yang ikut webinar ini, jadi ya semangat aja lah. Intinya ini saya udah mencoba yang ini berapa pasien saya, alhamdulillah ini apotek kita kan memang terasa ya sekarang itu omset kita menurun dan beberapa pasien itu tidak ke apotek lagi. Tapi alhamdulillah ada tadi dalam hari ini ada 2 pasien yang japri saya. Yang satu masalah cacar, kasusnya cacar, anaknya 2 minggu tidak ada kesembuhan, sudah ke puskesmas dan sudah berobat juga ke dokter lain. Akhirnya dia minta tolong ke saya karena anaknya cocok dengan saya katanya gitu. Tadi alhamdulillah sudah saya berikan asbesnya, tapi tadi saya tidak berani meminta uang jasa profesionalnya karena biasanya kalau saya tarik mereka tidak balik lagi. Tapi kalau misalnya saya kemarin ada pasien datang dengan kondisi kakinya sudah kakinya itu eksim tapi udah berbunga-bunga. Bunga-bunganya warnanya udah baunya semerbak. Jadi saya bilang dari awal
Bapak, ini saya bantu atau mau dibersihkan di rumah sendiri, saya jelaskan caranya. Akhirnya ibunya yang geleng-geleng nggak mau. Kalau jasanya sama saya, yang bersihkan sekali bersihkan ini 100.000, tak bilang gitu. Jadi di awal saya bilang, tapi ini selain obat-obatan dan peralatan yang saya gunakan gitu. Jadi kalau saya pakai handscoon lainnya tetap ditagihkan ke pasien gitu. Yang satunya lagi pasien yang tadi tapi nggak jadi beli obat, beliau mengeluhkan tentang apa namanya, kondisinya ini, eh, sarafnya, lututnya yang sakit, yang kasusnya kayak saya juga. Saya ilmunya belum belum banyak tentang itu. Dan satu lagi ada pasien saya sudah 5 kali terapi dengan saya. Saya menggunakan pakai alat terapi terahes itu untuk prostat, sama terapi obatnya pakai Harnal. Dia prostat, keluhannya prostat bapaknya, tapi nggak mau operasi gitu. Jadi saya belum titiknya. Kita sepakat di awal tadi sama bapaknya itu untuk terapi sebulan dengan saya. Tapi rupanya hari kelima dia sudah pasrah, tidak datang lagi karena dia mengeluhkan nyeri di bagian pinggangnya. Saya mau menambahkan obat yang lain, saya belum berani karena mungkin ini efek dari obat Harnalnya atau dari terapi yang saya gunakan pakai gelombang itu. Jadi beliau juga terasa lemes sama ngantuk. Cepat ngantuknya jam jam 18 itu udah ngantuk. Jadi jam 20, jam 8 malam itu sudah ngantuk gitu loh. Saya mau ngasih tambahkan obat yang lain, saya masih belum ada ilmunya lebih. Kemarin itu mau komunikasi sama Pak Budi atau coach itu, waktu itu mungkin saya pas apa ya, ada beberapa hal yang harus saya selesaikan karena ada anak saya kena bullying dan lainnya. Jadi saya lagi menyelesaikan itu, jadi lupa ngechat. Jadi ketika bapaknya datang, saya belum siap. Itu kesalahan kita juga sebagai apoteker, belum menyiapkan ilmunya itu. Ketika kayak gini, coach, sebaiknya bagaimana sebagai kita apoteker, kita ada kasus dan penyiapan, kadang kita nggak sempat membaca lebih literasinya, dan kadang-kadang kita butuh temen yang bisa lebih tahu saat-saat itu. Tapi kan kita nggak semua orang kan kesibukannya itu beda-beda gitu. Apakah ada solusi bagi kos untuk seperti apa gitu, atau di grup ini apakah bisa nanti saling membantu? Karena aku biasanya itu ngechatnya ke grup beneran praktik itu ya, tapi karena sudah banyak banget dan banyak banyak orang-orang yang berbeda ininya, jadi saya nggak bertanya lagi di grup, kadang mencapri. Tapi kan kalau mencapri kan kadang kesibukannya masing-masing tidak berbeda-beda gitu loh. Tuh, Ya, ya yang saya tanyakan baik. itu intinya, bagaimana sikapnya kita sebagai apoteker untuk agar pasien itu tetap sampai sembuh, okamnya itu sembuh dengan kita gitu loh. Gitu, Dok. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang kita harus apa namanya, pembelajarannya itu nggak berhenti ketika lulus kuliah terus kemudian kita nggak baca-baca berkaitan dengan hal-hal tentang pendukung praktek kita sebagai apoteker, entah farmakoterapinya, terus kemudian penyelesaian kasus-kasus klinisnya. Kadang-kadang kita juga harus baca apa obat-obat terbaru, tren-tren guidance terapi terbaru begitu. Nah, saya pernah juga cerita ke Mbak Rosi juga ya, ke Kak Rosi ya. Jadi saya biasanya gitu ya, kalau tiap malam itu setengah jam atau 1 jam itu pasti menyempatkan baca berkaitan dengan pendukung untuk praktek apoteker, karena saya menyadari kognitif itu harus selalu dimasuki gitu ya, harus selalu di update, di upgrade. Nah, medianya kan banyak ya, HP kita juga bisa gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bilang kecepatan, Kak Rosi, itu sekarang ini lebih memiliki daya dukung dibanding sebelumnya. Sewaktu saya dulu sama Kak Rosi awal-awal jadi apoteker itu. Nah, problemnya memang bergantung kepada kitanya.
seberapa banyak kita baca, itu yang pertama. Yang kedua, seberapa banyak kita itu berkumpul, punya kumpulan circle yang itu sama-sama memang memiliki concern yang sama, pattern yang sama untuk ya udah, karena rezekiku itu jadi apoteker, aktivitasku itu sebagai seorang apoteker, kerjaku juga sebagai seorang apoteker, ya tak kembangkan sekalian gitu loh, tak optimalkan sekalian, nggak usah nanggung-nanggung. Jadi saya modelnya begitu. Untuk itulah saya biasanya ya komunikasinya kalau urusan berkaitan dengan praktek ya kepada sesama apoteker yang praktek memang. Nah, itu banyak, tiap hari hampir berhubungan, berkontak-kontak. Itu yang kedua selain membaca ya. Yang ketiga itu juga kita harus sering-sering proaktif melakukan monitoring, evaluasi bedah kasus kepada pasien. Karena yang akan memacu otak kita itu ya memang keputusan terapi kita, keputusan apa namanya, kita ketika menghadapi pasien yang dia membutuhkan betul-betul pelayanan apotekernya itu. Kalau kita nggak pernah lakukan monitoring, nggak pernah evaluasi, ya kita nggak bakal dapet bukti konkret, empirik, base begitu, yang itu nyata, empiris di lapangan gitu. Gitu Kak Rosi. Jadi jangan segan-segan 3 hal itu ya Kak ya. Circle-nya, monitoring, evaluasi, sama yang pertama nggak ada kunci lain selain baca. Gitu. Oke. Terus kemudian yang resen tadi ada Pak Depono. Ada Pak D? Silahkan kalau ada. Pak Pono, Bapak Apoteker Supano, silahkan open mic. Silahkan open mic. Oh, sudah nggak ada ya? Ya, oke. Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk di kolom chat. Oke, saya coba ya, cepat ya, ngobrol cepat nih. Oke. Oke, Mas Adi Fahmi, hipertensi emergensi di apotek. Bolehkah pakai klonidin? Ya, tergantung kasus, Mas. Tergantung kasusnya. Kalau misalnya memang kita ibaratnya gini. Kalau misalnya kita butuh itu untuk melonggarkan vaskularisasi si pasien di banyak vaskulernya karena terlampau tinggi, tapi hati-hati ya, apa namanya, nanti kejadian hipotensi dadaannya. Kalau hipotensi langsung ngedrop turunnya jedet gitu kan, pasiennya nggak nyaman juga. Nah, tapi kalau memang dibutuhkan banyak vaskularisasinya itu untuk dilonggarkan, dan Mas memang yakin ini pasien tak intervensi dengan klonidin jauh lebih bagus, lebih nyaman gitu, maka ya gak apa-apa, kasih aja klonidin gitu. Nah, itu nanti di banyak tempat itu, di apa namanya, di vaskularisasi jantungnya dia melebar, kemudian juga di otot-ototnya itu juga melebar, di vaskularisasi perifernya, terus di ginjalnya gitu ya, di apa namanya, di apa, angiotensin aldosteron sistemnya itu. Nah, itu juga mengalami pelebaran gitu ya. Jadi semua tempat itu bakal melebar gitu. Ya monggo aja kalau memang diperlukan. Tapi kalau misalnya yang kita pertimbangkan itu, ini cukup kok dengan misalnya mengintervensi di ACE-nya saja gitu. Jadi angiotensin 1 diblok dan angiotensin 2-nya itu
angiotensin 2-nya diblok, terus kemudian intervensi di angiotensin 1-nya begitu. Nah, kalau itu dirasa cukup dengan di situ, karena kan itu juga nanti memperlebar vaskularisasi di parunya juga diperlebar juga, terus kemudian di perifernya juga diperlebar dengan ACE itu ya, cuman tidak sekuat di klonidin sih memang. Monggo aja Mas, gitu. Ini sebenarnya udah masuk ke kasus yang teknis farmakoterapi ya. Terus kemudian ada Mbak Kiki ini. Bagaimana cara penerapan jasa profesional jika kasus tidak dalam kondisi darurat atau butuh penanganan cepat? Gak apa-apa Mbak, kan tadi dihitung dulu ya. Jadi kalau base tarif dasarnya dulu per jam itu berapa? Gitu. Nah, Mbak misalnya tinggal di Pekanbaru, ini contoh ya. Ya tentu Pekanbaru beda ya sama di Ngawi, Nganjuk begitu, beda kan? Nah, itu dipakai aja base-nya. Taruh kata di sana 35 juta nih. Ini standar sejahteranya. Nah, itu nanti tinggal diturunkan, dihitung ulang, Mbak. Nah, ketemu tuh standar base-nya itu per jam berapa. Logis prakteknya, Mbak. Terus kemudian nanti dielaborasi juga, disesuaikan begitu dengan kondisi market, kondisi di lapangan, apakah ini kira-kira memberatkan pasien atau enggak. Nah, kalau misalnya enggak, nah Mbak terus kemudian baru tuh berpikir, jadi saya harus dalam kondisi yang butuh penanganan, yang tidak dalam butuh kondisi penanganan cepat, itu yang bisa di monetize begitu, di intervensi untuk jasa profesionalnya apa saja. Saya kasih contoh Mbak, yang tidak dalam kondisi darurat, tidak butuh penanganan cepat, itu adalah kalau Mbak menemukan pasien-pasien yang dia harus disusun ulang jadwal haidnya karena dia mau haji, dia mau umroh begitu. Nah itu contoh, itu bukan kondisi darurat dan nggak butuh penanganan cepat karena kan jadwal umrohnya bukan langsung saat itu juga berangkat, enggak, bisa jadi 2 minggu lagi. Nah ya kan, tidak darurat ya. Nah, itu contoh Mbak Kiki, tetap bisa ya kalau mau contohnya begitu. Terus kemudian ini saya random ya, Pak Malik nanti minta tolong pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat dikompilasi ya Pak. Saya dikasih panitia yang di belakang layar, saya minta tolong yang di kolom komentar ini pertanyaan-pertanyaannya bisa didokumentasikan. Terus kemudian pertanyaan berikutnya dari Bang Lukman, bagi apoteker yang sudah lama tidak update teori, apa tips dan metode belajar terbaik agar bisa mengejar ketertinggalan ilmu kefarmasian modern tanpa harus membaca ulang seluruh buku teks kuliah? Aja Pak, menggunakan metodenya itu Bapak ketemu kasusnya langsung dan sama pasien real, seperti yang tadi yang saya katakan ke Kak Rosi ya. Kalau dengan ketemu pasien realnya dan Bapak itu betul-betul memiliki nilai profesionalisme tinggi karena memang mau menerapkan jasa profesional beneran, ini kan nyangkut orang ya, maka Bapak ketemu kasusnya langsung, hadapin itu Pak, dan tuntaskan, jangan berhenti di tengah jalan. Dengan begitu Bapak akan melakukan monitoring, akan melakukan evaluasi. Di evaluasi itu belum tentu hasilnya nanti sesuai dengan harapan loh. Nah dari situ Bapak akan dipaksa itu mencari solusinya. Jadi saya harus nyari ini. Nah dari situ nanti Bapak akan terpaksa baca, Bapak akan terpaksa kemudian mencari atas solusi kondisi pasien tersebut. Nah itu tidak membaca keseluruhan ulang buku teks kuliah Pak nanti Pak, karena hanya evidence based saja yang sesuai dengan kondisi evidence pasien yang dihadapi Bapak. Begitu ya. Nah, kalau baca buku teks ya, malah kita pusing lagi. Kadang-kadang di teks teori itu nggak 100% sama seperti kondisi lapangan. Itu. Terus kemudian
Materinya bagus sekali, harus dimasukkan dalam materi kuliah apoteker agar ada pergeseran. Ya, oke, ya monggo saja lah. Silahkan, saya juga siap kalau misalnya diminta bantu untuk kurikulumnya itu mestinya kayak gimana gitu. Karena selama ini beberapa kampus, alhamdulillah juga kadang-kadang sharing dan diminta ngisi untuk teman-teman mahasiswa farmasi maupun mahasiswa apoteker kira-kira dalam penyiapan apa namanya strategis mereka sebelum lulus gitu. Nah, biasanya sebagai praktisi itu juga dimintain apa sharing-sharingnya. Oke, kemudian ini Pak Upa ya. Bagaimana kita memulainya dengan teleapoteker atau home care? Ya, sikat keduanya Pak. Mau teleapoteker ayo, home care ayo. Mana duluan datang lah pokoknya. Mas Gesang, pertanyaannya gimana kita sebagai apoteker menyikapi jika ada yang datang ke apotek hanya untuk mencari obat. Nah, itu yang datang anaknya atau keluarganya atau bapaknya gitu. Jadi bukan si pasien yang datang. Misal obat demam untuk anak atau asam urat untuk orang tua, di sini kita hanya mendapatkan informasi kondisi sakit yang sepintas saja. Apa bisa kita langsung intervensi obatnya gitu. Oke, sebagai contoh ya. Kalau misalnya kasusnya demam, itu biasanya saya nanya gini. Ini udah berapa hari, Pak? Gitu. Nah, pasiennya jawab. Ya anaknya baru kemarin sore sih demamnya gitu. Oh oke. Kalau gitu tak kasih obat dulu. Nanti 3 hari. Kalau demamnya belum beres, anaknya bawa ke sini ya Pak. Saya biasanya bilang gitu. Jadi adik dibawa ke sini. Kalau demamnya belum beres, nanti di sini saya coba cek. Kalau di rumah nggak ada termometer, di sini ada. Nah, nanti kita cek bersama-sama suhunya. Kalau demamnya belum turun-turun, ini nanti saya akan kasih tahu Bapak untuk membedakan. Ini demam, jangan-jangan disusupi virus atau bakteri. Nah, demam yang disusupi virus itu bagaimana ciri khasnya? Demam yang disusupi bakteri itu gimana ciri khasnya? Nah, oke ya, tapi itu nanti Pak, hari ketiga ya. Kalau demamnya belum begitu, turun. Anaknya bawa sini ya Pak, karena kalau nggak dibawa ke sini, saya nggak bisa tahu itu, dan saya nggak bisa ngasih tahu Bapak. Nanti gimana-gimananya. Oke ya, nah seperti itu Mas Gesang. Jadi kita sebagai apotekernya juga mesti ngerti dulu nih karakteristik demam. Kalau itu virus bagaimana? Virus denggi misalnya itu bagaimana? Kalau misalnya yang apa namanya bakteri itu bagaimana? Seperti itu. Oke. Ya, ini sudah jam 22. Ini saya ya. Satu kali lagi ya. Pak Ikhwans, bagaimana tips memulai implementasi jasa apoteker ini jika dikaitkan dengan persaingan dengan apotek lain, Pak? Yang bersaing itu harga obatnya, Pak. Kalau jasa profesional itu kan faktornya tadi banyak ya, Pak ya. Ada kognitifnya gitu ya, ada best practice value-nya begitu. Kemampuan Bapak untuk betul-betul teruji dalam memberikan solusi-solusi konkret yang berdampak nyata. Nah, itu kalau dengan yang lain, itu insya Allah tidak ada persaingannya, Pak. Tapi kalau harga Sunmol 3.000 yang di sana 2.500, nah itu betul, Pak. Persaingan di situ. Tapi bagaimana kita mengurai, memberikan solusi pada pasien anak yang demamnya selama seminggu itu nggak turun-turun. Nah, kalau di sana dikasih paracetamol terus, di kita ternyata strateginya lain, Pak. Nah, itu yang beda. Kalau sudah kita menemukan itu tadi, pembedanya tadi, insya Allah persaingannya sudah nggak relevan, Pak. Karena yang sana itu jual obat paracetamol, yang kita jual keahlian, Pak. Begitu ya, Pak Ikhwan ya. Nah, oke. Apalagi kondisi harga naik. Ya, kalau harga naik di semua tempat ya naik, Pak, semuanya, Pak. Jadi pasien memang tidak ada pilihan lain kan? Di semua tempat naik ya. Jadi untuk persaingan harga bisa jadi. Persaingan kelengkapan item bisa jadi. Tapi
Kalau skill klinis, insya Allah nggak ada persaingannya, Pak. Seperti itu. Oke ya. Nah, oke teman-teman, bagi yang belum kejawab, nanti saya mohon izin, saya akan kompilasi ini semuanya. Saya akan kompilasi nanti, insya Allah saya akan coba berikan narasi jawabannya. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semuanya, luar biasa, seru sekali ya. 1 jam untuk tanya jawab, 2 jam untuk pemaparan materi, dan Anda sangat-sangat luar biasa. Raise hand-nya begitu banyak sekali. Kolom chat-nya juga banyak banget. Besok masih ada hari kedua ya. Ada komentar dari Ibu Mimi yang dari apa namanya? Ambon Manise. Jamnya kurang. Manado kok, Ambon. Dari Manado. Jamnya kurang katanya ya. Mau sampai jam berapa Ibu Mimi? Mau sampai subuh kita? Wayangan dong kalau begitu. Oke, saya mohon maaf dalam menyampaikan materi, dalam sesi sharingnya, dalam menjawab pertanyaannya. Barangkali ada hal-hal yang salah, keliru, itu dari saya pribadi. Ada hal-hal yang menginspirasi, ada kebaikan-kebaikan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan, memberkahi acara ini. Saya Raufik Adi Prabowo, terima kasih teman-teman semuanya. Sehat-sehat selalu untuk Anda, dan sekali lagi ayo kita betul-betul rubah wajah profesi apoteker ini. Yuk kita tampil profesional, jadikan tempat kita berpraktek, jadikan home care kita, jadikan praktek mandiri kita yang belum punya apotek. Yuk semangat, praktek mandiri kita betul-betul memiliki kualitas yang terbaik, yang betul-betul bermanfaat nyata, berdampak real kepada pasien dan masyarakat kita. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita ketemu di hari kedua besok. See you.